Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo, selamat sore insan mutakin. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Di bulan suci Ramadan ini harus tetap semangat terus ya. Karena kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Brian Ramadhani, selaku host di podcast yang akan menemani insan mutakin selama beberapa waktu ke depan. Tentunya, alhamdulillah saya tidak sendiri. Sebelumnya saya ada narasumber yang akan membahas tema kita ini. Untuk Ustadz, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadz Mansur. Lahir di Purwakarta tanggal 20 September 1979. Alhamdulillah sudah beristri 1 dan anak 3. Pekerjaan sehari-hari mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Kebetulan kami sebagai pegawai Kementerian Agama, jadi ngajarnya di MI. Kalau mungkin tahu nggak MI? MI itu sama dengan SD. Nah, jadi MI Sanawiyah Aliyah. Kalau SD, SMP, SMA. Jadi bedanya kalau MI Sanawiyah Aliyah itu di bawah Kementerian Agama, kalau SD, SMP, SMA di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi sama. Cuman memang banyak orang yang tidak tahu apa sih MI itu. Kadang-kadang dulu namanya sekolah agama aja. Padahal MI itu sama dengan SD, cuman beda kementerian. Itu saja barangkali untuk perkenalannya. Tema kita hari ini adalah tata cara Rasulullah mengerjakan atau ibadah puasa ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-ayah sadaqallahul adzim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa hari yang keempat. Mudah-mudahan puasa kita hari ini lebih baik dari puasa yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya apabila hari ini amal kita lebih jelek daripada hari yang kemarin, atau sama hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka kita termasuk orang yang rugi. Jadi seharusnya amal itu hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi kalau sama itu masih disebut orang yang rugi. Jadi kalau kemarin kita hanya baca Quran selembar, sekarang selembar, itu sudah rugi. Jadi harusnya
sekarang 2 lembar, besok 3 lembar, terus begitu meningkat. Itu namanya orang yang beruntung. Jadi sekali lagi mudah-mudahan hari ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan selalu kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, sehingga kita semua mudah-mudahan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali membagi manusia ini ke dalam 4 golongan, 4 kelompok. Kelompok yang pertama atau golongan yang pertama ada yang disebut dengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Artinya orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini golongan orang yang pertama. Orang macam apa? Yaitu orang yang di dunianya mungkin bergelimang harta, punya jabatan tinggi, tetapi dia tidak lupa akan kehidupannya di akhirat. Dia rajin sholat, rajin sedekah, dan mengerjakan amal soleh lainnya, sehingga dia dikategorikan sebagai orang yang bahagia di dunianya, juga nanti di akhiratnya juga bahagia. Amin, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang pertama ini. Yang kedua, kata Imam Ghazali, manusia itu ada yang sa'idun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Nah, ini yang di dunianya mungkin banyak hartanya, jabatannya tinggi, tetapi dia lupa untuk kehidupan akhiratnya. Dia sibuk dengan urusan dunia, sehingga tidak ada waktu pun untuk datang ke masjid, sholat berjamaah tidak ada. Apalagi menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia ini hidup di dunianya bahagia mungkin, menurut dia, tetapi nanti di akhirat dia akan celaka. Ini tentu saja kita tidak mau ya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong golongan yang ini. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, ada yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang hidupnya di dunia tidak terlalu bahagia, miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan tinggi, harta pun tak ada. Tetapi di akhirat dia bahagia, karena walaupun di dunia mungkin dia tidak punya harta, tetapi dia rajin beribadah. Nah, jadi kemiskinannya tidak menghalangi dia untuk beribadah. Jadi walaupun di dunia mungkin tidak punya motor, mobil, atau bahkan sepeda pun gak punya, tapi dia rajin beribadah, rajin ke masjid ya. Insya Allah walaupun dia di dunia tidak bahagia, nanti di akhirat akan mendapat surga dan kebahagiaan, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga nih. Jangan sampai kita digolongkan menjadi golongan yang keempat. Ini yang paling kita tidak harapkan, yaitu apa? Syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Sudah di dunia melarat, miskin, di akhirat masuk neraka lagi, Masya Allah. Ini kan? Jadi di dunia dia tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa dibanggakan, harta pun tak ada, jabatan tak punya, tapi sayangnya dia juga tidak pernah beribadah kepada Allah. Lupa sholat, alasannya miskin. Lupa ibadah, alasannya banyak kebutuhan ya. Sehingga ini orang kaya begini, nanti di dunianya sudah miskin, di akhiratnya juga nanti celaka. Sudah jatuh tertimpa tangga pula ini. Nah, kita mudah-mudahan, tentu saja harapan ingin yang pertama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dengan banyaknya harta yang halal, dan nanti di akhirat mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah. Jadi semua umatku akan masuk surga. Oh. Semua umatku nanti akan masuk surga. Illa man aba,
Nah, illa ini kalau dalam istilah orang santri itu istisna, pengecualian. Kecuali orang yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Siapa sih orang yang tidak mau masuk surga? Emang ada orangnya yang tidak mau masuk surga? Padahal kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Ada orang yang tidak mau masuk surga, kata para sahabat. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang menjalankan syariatku, taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Waman asoni, dan barang siapa yang tidak menjalankan syariatku, tidak taat kepadaku, faqad aba, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Mudah-mudahan kita semua dengan menjalankan ibadah puasa ini, kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak gampang menjalankan puasa juga. Banyak orang Islam yang mengaku Islam tapi tidak puasa banyak. Makanya kalau Islam itu memang hanya dalam mulut. Kata Allah dalam Al-Quran, boleh saja kalian ngomong Islam, saya Islam, saya Islam, boleh. Tapi yang penting iman. Jadi jangan ngomong Islam tapi ngomong iman. Kalau Islam mah hanya orang Kristen saja boleh, orang luar Muslim saja boleh ngomong Islam, saya Islam, saya Islam. Tapi kalau iman, tidak semua orang Islam memiliki iman. Kullu imanun islamun gitu. Setiap orang yang beriman itu pasti Islam. Tetapi tidak semua orang Islam beriman. Nah ini makanya kata Rasulullah, supaya kita masuk surga, supaya kita diakui Rasulullah sebagai umat, maka harus menjalankan syariat Rasulullah. Di antaranya syariat Rasulullah itu yaitu menjalankan puasa Ramadan yang didasarkan atas firman Allah surat Al-Baqarah tadi yang saya baca 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman. Jadi bukan ya ayyuhalladzina aslamu, enggak. Karena belum tentu semua orang Islam beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan kalimat amanu. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, lalu puasa yang bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini mulai kita bahas tema kita hari ini, tata cara berpuasa Rasulullah. Nah, tata cara yang diajarkan Rasulullah itu, maka bagi kita ini adalah hukumnya sunnah. Jadi sunnah segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah itu, maka menjadi sunnah bagi umatnya untuk dilaksanakan. Lalu apa saja sunnah-sunnah Rasulullah ketika melaksanakan puasa? Bukan hanya puasa Ramadan saja, tetapi puasa di luar Ramadan pun harusnya seperti ini, seperti tuntunan Rasulullah. Jangan punya anggapan ini mah hanya puasa Ramadan saja, nanti puasa Rajab, puasa Syawal mah enggak. Sama, jadi mau puasa Ramadan, mau puasa 6 hari di bulan Syawal, tetap harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Yang pertama, tasahur, artinya makan sahur. Jangan sampai kita mau berpuasa tidak makan sahur, walaupun dalam bahasa kitab mah bil ma'i, walaupun hanya dengan seteguk air, harus bersahur, karena in pita sahuri barakatun, di dalam makan sahur itu ada barokah. Coba saja kita lihat, kalau kita tidak makan sahur, maka nanti pagi harinya kita sudah lemes, apalagi tidak sempat minum sedikit pun ya. Jadi sempatkan minum walaupun tidak makan, atau barangkali 1-3 buah korma
Ya, sudah cukup ya untuk syarat sebagai sahur. Yang kedua yang dijalankan Rasulullah ta'jilul fitro, artinya yang pertama tadi tasahur dan sunahnya itu diakhirkan sahurnya. Jadi kalau imsak setengah 5 misalkan, maka kita sahur kira-kira jam 4 ya, ada waktu. Jadi jangan sampai imsak jam 5 kita sudah sahur jam 2. Oh, ini kemalaman ting. Jadi setengah jam lagi ke waktu imsak baru kita sahur. Nah, itu sunnah hukumnya. Nah, Rasulullah seperti itu. Bahkan Rasulullah setelah sahur itu 5 menit kemudian waktu sholat subuh tiba. Jadi memang sedikit gitu antara sholat subuh dengan waktu sahur itu paling ya dengan imsak itu paling 10 menit paling lama gitu. Kemudian yang kedua takjilul fitro, artinya menyegerakan berbuka puasa. Kalau tadi sahur diakhirkan, kalau sekarang buka mah justru harus didahulukan. Tapi bukan berarti belum waktunya sudah buka, bukan. Begitu waktunya datang langsung kita buka, mau minum apa, mau makan dulu apa silakan. Yang penting kita membatalkan dulu puasa. Jangan sampai saya mah masih kuat sampai setengah 7 juga. Enggak seperti itu ya. Jadi yang paling baik adalah begitu langsung datang waktu maghrib berbuka langsung saja kita buka ya. Atau mau minum atau mau makan juga silakan. Tapi jangan lupa jangan sampai kita ketinggalan berjamaah maghrib ya. Makanya imam di maghrib di masjid harus bijaksana juga, kasih kesempatan para jamaah untuk makan. Jadi dari bedug maghrib ada kasih waktu 10 menit gitu. Jadi supaya para jamaah tetap bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Yang ketiga, tata cara Rasulullah berpuasa itu makan kurma dan madu pada waktu sahur. Nah ini sekarang mah banyak lah, kurma, madu juga banyak, tinggal beli saja di toko. Mau madu rasa apa juga banyak, kurma macam apa juga banyak lah. Nah itu disunahkan memakan kurma atau madu di waktu sahur. Kurmanya harusnya juga harus ganjil. Kalau tidak 1 ya 3, jangan 2. Kalau tidak 3 ya 5. Karena katanya menurut penelitian, kenapa makan kurma itu harus ganjil? Karena kalau genap justru akan menyebabkan penyakit gula katanya. Itu nggak tahu saya tuh pakai ya, analisis itunya nggak tahu. Yang penting makanya Rasulullah mencontohkan kita makan kurma tuh harus ganjil. Kalau tidak ya 1 ya 3, kalau 3 ya 5, kalau 7 11 Yang keempat, tata cara Rasulullah berpuasa itu iksaru tilawatil Quran, memperbanyak membaca Quran ya. Jadi memang di bulan Ramadan ini kayaknya di setiap masjid juga ramai sekarang baca Quran. Tapi seharusnya jangan di bulan Ramadan saja, harusnya diteruskan ke bulan-bulan lain. Tapi alhamdulillah kita juga ikut bangga, alhamdulillah setiap Ramadan umat Islam selalu membaca Quran di tiap-tiap masjid. Kemudian yang kelima, ini ada riyadhah. Jadi jangan sampai kita puasa ini malah malas olahraga. Jadi justru harus olahraga juga. Cuman olahraganya juga pilihan lah. Jangan sampai mengundang rasa haus apalagi rasa lapar. Olahraga ringan saja. Jadi jalan santai gitu kan. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah itu pagi-pagi mandi, bersisir, rambutnya disisir rapi, jalan gitu. Tapi kalau sekarang mah jalan-jalan mungkin justru menimbulkan maksiat. Kalau dulu mah Rasulullah enggak ya. Jadi sekarang mah serba salah kalau iya. Ya tergantung niatnya sih, tergantung niatnya juga. Yang kelima udah ya, yang keenam memberi makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Nah ini pahalanya sama. Kalau kita mengasih makan, ngasih berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahala puasa orang itu kita pun mendapatkan sama seperti pahala puasanya orang itu. Jadi kalau kita mau buka puasa tuh harusnya cari dulu orang temen gitu. Ayo buka sama di saya aja gitu kan.
cari dulu temen. Kalau dulu Nabi Musa ya. Kalau Nabi Musa itu kalau mau makan nyari dulu teman. Nabi Ibrahim juga sama. Sampai berapa mil gitu. Kalau tidak ada orang baru. Ini mah kita mah di depan rumah banyak orang juga diam aja. Ya. Jadi memberi makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, ini Rasulullah suka begitu. Dan yang seterusnya ini memberikan dakwah, nah seperti ini. Jadi dakwah pun atau kajian ya, kajian Islami, kajian tentang puasa, nggak apa-apa. Lewat buku, lewat ceramah atau lewat apa, sekarang banyak media bisa digunakan untuk memberikan dakwah kepada orang-orang. Yang ke berapa nih? Seterusnya melakukan sholat tarawih ya. Jangan sampai puasa Ramadan tarawihnya tidak. Ini banyak sekarang anak-anak zaman sekarang jadi tarawihnya ke masjid mah ke masjid tapi di belakang tarawih nama tengiring tarawih nama teu ikutan ngobrol ya yang mudah capek cenah 20 rakaat atunya iraha deui kan mau kapan lagi ya mumpung kita umur sampai Ramadan, siapa tahu Ramadan tahun depan mah kita sudah tidak ada lagi, maka diberi kesempatan oleh Allah, manfaatkan sholat tarawih tiap malam, kerjakan ya. Kemudian yang seterusnya iksaru i'tikaf, ini memperbanyak i'tikaf terutama pada 10 hari terakhir Ramadan. Karena di situ nanti ada malam Lailatul Qadar. Nah, ini mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana ini kebaikannya lebih baik daripada berapa? 1000 bulan ya. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian menanti malam Lailatul Qadar. Nah ini. Jadi kalau tidak iktikaf, kalau di rumah. Kalau gimana kalau iktikafnya di rumahnya nggak jadi. Iktikafnya di masjid di mana-mana juga. Ya. Nah, iktikafnya di masjid. Atau saya mau di rumah aja baca Quran atau salat tahajud nggak apa-apa ya. Yang penting pada waktu itu kita melek pada waktu-waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan jangan banyak tidur. Harusnya banyak melek. Yang seterusnya kalau bisa nih lagi puasa Ramadan umroh nih Rasulullah ke umroh ya. Sekarang kan sudah dibuka ya. Gerbang umroh sudah dibuka alhamdulillah. Mudah-mudahan tinggal hajinya nanti. Dan yang terakhir ini yang paling Rasulullah sering dilakukan pada bulan Ramadan ini adalah taubat ya. Karena taubat itu memang sangat dianjurkan Rasulullah. Kita harusnya malu Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja masih rajin tobat. Kita yang belum punya jaminan, Masya Allah tidak pernah tobat. Nah itu barangkali tata cara Rasulullah dalam berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi ini ada kurang lebih 10 tata cara Rasulullah berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Paling tidak dari 10 hal ini, paling tidak 5 ya, atau paling tidak 6 atau paling tidak semuanya gitu. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenaran milik Allah, kesalahan, kealpaan milik saya pribadi. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu Insan Mutakin. Sebelumnya ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari mungkin mewakili dari teman-teman Insan Mutakin. Di mana pertanyaan ini tadi sudah mungkin mewakili juga dari apa yang disampaikan Pak Ustadz, bahwasanya kita di saat azan maghrib seperti itu ya diperbuat oleh Rasulullah itu apa Pak Ustadz? Terlebih dahulu sholat maghrib atau terlebih dahulu berbuka. Nah tadi sudah tersampaikan ya, bahwasanya kita harus mempercepat atau langsung berbuka puasa terlebih dahulu seperti itu, asal tidak meninggalkan ibadah sholat berjamaah. Dan pertanyaan yang kedua, apakah benar Pak Ustadz berniat untuk buka puasa itu di malam hari maka dianggap tidak berpuasa jika di luar itu? Bagaimana tanggapan Pak Ustadz?
berniat puasa Ramadan harusnya di malam hari. Ya, memang ada beberapa kitab dan memang guru-guru pun menyarankan seperti itu, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan harus malam hari. Artinya sebelum sahur atau setelah sahur juga masih boleh. Artinya jangan sampai setelah fajar. Itu nggak boleh, kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah misalkan begini, kita ini belum makan dari fajar sampai tengah hari, saya mau puasa aja, niat aja, boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu, puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nadar, itu puasa wajib kan, itu harus di malam hari. Artinya malam hari itu sebelum fajar, sebelum waktu imsak. Jadi bukan berarti setelah tarawih, bukan. Jadi malam hari itu kan panjang, setelah isya sampai terbit fajar itu malam namanya. Nah, jadi kalau tidak itu maka puasa Ramadannya tidak sah. Nah, kecuali puasa sunnah. Begitu barangkali. Nah, mungkin ini sedikit saran dari Pak Ustadz pribadi. Kadang kita tuh bingung mau ngerjain apa sih gitu Pak Ustadz saat berpuasa Ramadan ini, atau pada saat setelah berbuka puasa, seperti apa yang ada pada Rasulullah gitu, cara Rasulullah ketika mungkin dari setelah saat berpuasa, setelah sahur, dan setelah beliau berbuka Pak Ustadz. Untuk sahur ini saran saya, untuk makanannya terutama. Jadi cobalah merendam 3 buah korma tuh. Jadi pada waktu maghrib itu nih sekarang nih, rendam 3 buah korma, direndam, kemudian nanti di sahur diminum. Nah nanti sahur rendam lagi 3 lagi, nanti maghrib diminum lagi. Itu untuk kesehatan tubuh. Kemudian kalau maghrib ya sebelum buka tuh harusnya kita sudah punya wudu. Jadi wudu dulu tuh. Jadi kan orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Apalagi kalau kita bukanya sudah punya wudu. Nah, jadi wudu dulu, belum makan tuh wudu dulu. Nah, baru baca doa Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Diteruskan tuh doanya. Jangan sampai di situ Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika. Teruskan doa yang kita inginkan. Dalam hati saja itu mah Allah Maha tahu, ya. Jadi seharusnya wudu dulu, doa, minum yang manis atau makan yang manis, sudah. Nah, sholat dulu tuh, baru setelah sholat atau mau makan silakan. Kalau mau tidak juga silakan. Itu barangkali saran dari saya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman Insan Mutakin. Pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab oleh Bapak Ustadz Mansur. Dari hasil diskusi tadi bisa saya simpulkan bahwasanya kita menjadi orang berugi bila mana tingkat keimanan, tingkat ibadah kita hari ini dan hari kemarin masih tetap sama saja. Jadi bahwasanya kita harus tetap memperbaiki ibadah kita agar lebih maju dan maju lagi. Ada 4 golongan orang yang dimana golongan tersebut yang pertama yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bahagia dunia tapi sengsara di akhirat. Yang ketiga, sengsara dunia tapi bahagia di akhirat. Dan yang keempat, yang paling mungkin tidak kita inginkan, ya Pak Ustadz, sengsara dunia dan sengsara akhirat. Nauzubillah. Dan ada juga poin-poin pentingnya dari kesimpulan kali ini. Kita harus berbagi kepada sesama, terutama berbagi makanan untuk orang yang berpuasa. Karena bahwasanya amalan berbagi pada orang yang berpuasa yaitu sama dengan kita menjalani ibadah puasa itu. Berikutnya berdakwah, lalu taraweh, setelah sholat isya, perbanyak itikaf di 10 hari sebelum habis Ramadan, dan banyak melek ya Pak Ustadz ya di 10 hari akhir Ramadan. Mungkin sekian podcast pada kesempatan kali ini.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ustadz Mansur. Kepada Bapak Ustadz Mansur selaku pengisi acara di kesempatan kali ini, yang tentunya sangat memotivasi sekali. Terima kasih, Masya Allah. Dan juga kepada seluruh teman-teman Insan Mutakin yang sudah berpartisipasi sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja.